Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sekarang akan membahas mengenai sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelum memulai ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya, meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah, membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia ya, pertama melalui jalur perdagangan. Ini diperkirakan bahwa agama Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut laporan yang berasal dari pedagang luar negeri dan juga penduduk Indonesia, Islam tersebar melalui daerah-daerah yang berada di sepanjang rute perdagangan maritim, termasuk Selat Malaka, Samudra, Palembang, dan berlanjut ke Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta wilayah timur Indonesia. Oke, selanjutnya 2. Melalui jalur pernikahan. Masuknya Islam ke Indonesia termasuk melalui ikatan pernikahan adalah hasil dari pernikahan antara para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan sebagainya dengan penduduk Indonesia, terutama pada periode sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Biasanya para pedagang yang menikah ini berasal dari kalangan yang berkecukupan dan dihormati. Hal ini berarti bahwa calon suami dan istri dari kalangan kerajaan harus memeluk agama Islam sebelum pernikahan terjadi. Jalur perkawinan ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. 3. Melalui jalur pendidikan. Selain melalui perdagangan dan pernikahan, Islam memasuki Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini terbentuk berkat upaya para dai yang dengan tulus mengabdikan diri untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru, termasuk Indonesia. Para dai ini bukanlah pedagang, mereka murni berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia ya, yang belum tersentuh. Mereka dalam praktiknya sering mendapat bimbingan dari para pedagang. Jalur pendidikan ini memiliki peran penting karena melalui dakwah Islam yang awalnya tersebar di daerah pesisir, sekarang bisa masuk ke berbagai pulau di bagian timur Indonesia. Terakhir, 4. Melalui jalur akulturasi budaya. Masuknya agama Islam ke Indonesia melibatkan akulturasi budaya yang diperankan oleh para dai, terutama dalam periode sekitar abad ke-12 hingga 14 Masehi. Para dai berhasil memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa Islam dapat berdampingan, bersesuaian dengan budaya setempat, sehingga banyak yang bersedia untuk memeluk Islam dengan sukarela. Pendekatan dakwah ini diwujudkan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Proses akulturasi budaya ini sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum kedatangan Islam, yaitu akulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi kembali terjadi setelah agama Islam
masuk ya, bersama dengan nilai-nilai budayanya. Salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam ya, yaitu melalui budaya, yaitu melalui seni wayang. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Untuk link absensinya mungkin nanti Bapak kirimkan ya di grup kelas ya, atau di deskripsinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.